Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Mula-mulanya saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Pada pembahasan kali ini saya akan mengangkat berasal dari suku Batak yang bermarga Batak Simalungun. Dan kenapa sih pembahasan kali ini saya buat? Kali ini saya akan mengangkat sebuah topik di mana mengenai Batak Simalungun agar kita sama-sama belajar bagaimana kehidupan maupun corak-corak kehidupan pada Batak Simalungun. Maka dari itu, saya starter dari kelas 10 IPA dalam beberapa menit ke depan akan menemani Anda semua. Batak Simalungun adalah aib suku bangsa Batak yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang menetap di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Beberapa sumber mencetuskan bahwa leluhur suku ini berasal dari daerah India Selatan, di mana sepanjang sejarah suku ini terbagi dalam beberapa kerajaan. Populasi total Batak Simalungun berada di kisaran 1,3 juta jiwa sesuai dengan sensus penduduk pada tahun 2019. Pada topik selanjutnya yaitu mengenai marga. Marga adalah identitas suatu kelompok masyarakat dalam adat atau suku bangsa mereka yang diturunkan oleh kakek dan nenek moyang mereka. Marga yang akan kita bahas adalah dalam Batak Simalungun yaitu menganut patrilineal, yaitu diturunkan dari ayah. Dan dalam Batak Simalungun sendiri memiliki 4 marga asli. Yang pertama yaitu Sinaga, yang berarti Simadanaga, yang berasal dari Raja Sanyang Naga yang bermarga Sinaga. Dalam mitologi kuno ini adalah dewa naga penyebab gempa dan tanah longsor. Yang kedua Saragi, yang berarti Simadaragi, yang memiliki arti sebagai pemilik aturan atau pengatur, penyusun atau pemegang undang-undang, yang berasal dari Raja Banua Sobo bermarga Saragi. Kemudian yang ketiga Damani, yang berasal dari Raja Nagur bermarga Damani. Damani berarti Simadamani, yang berarti bersemangat, berkarisma, agung atau terhormat, dan paling cerdas. Keempat yaitu Purba, yang berasal dari Raja Banua Purba bermarga Purba. Purba berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Purwa, yang bisa diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu timur, atau gelagat masa depan, pengatur dan pemegang undang-undang. Kemudian sebagai seorang suku Batak, kita tidak bisa menikahi sama warga, melainkan itu merupakan seorang saudara. Kemudian di bagian selanjutnya itu kita membahas mengenai Dalihan Tolu, adalah filosofis atau wawasan sosial kulturan yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak. Dalam Batak Mandailing memiliki Dalihan Tolu yang bernama Tolusah Hundulan, merupakan falsafah yang dimiliki oleh masyarakat Simalungun yang berperan di dalam segala bentuk adat istiadat masyarakatnya. Tolusah Hundulan juga merupakan salah satu budaya Simalungun yang dapat membawa masyarakatnya ke dalam pembagian kerja. Tolusah Hundulan membagi masyarakat Simalungun menjadi 3 kedudukan, yaitu Tondong, Sadina, dan Boru. Ketiga kedudukan ini memiliki fungsinya masing-masing yang telah diatur dari pembagian kerja bagi masyarakatnya. Kemudian acara-acara pada Batak Simalungun tersendiri itu dapat kita lihat melalui kertas karya ini yang berjudul The Ceremony of Pabingkon by Simalungun Society. Orang Simalungun menganggap bahwa suku Simalungun merupakan suatu suku yang begitu kuat, disatukan oleh bahasa Simalungun, tradisi, dan ciri khas budaya sendiri. Suku Simalungun memiliki suatu tradisi yaitu Pabingkon. Pabingkon merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Simalungun. Kebiasaan ini dianggap sebagai suatu upacara adat yang resmi bagi para cucu-cucu pertama yang belum memiliki adik, harus dipabingkon kepada kakek maupun neneknya. Upacara ini dilakukan karena di adat Simalungun harus pabingkon untuk mengesahkan kakek atau neneknya. Metode yang digunakan dalam menyusun kertas karya inilah yang kita digunakan untuk membaca buku. Kemudian pakaian adat. Pakaian adat dari orang Batak Simalungun juga menggunakan kain ulos, di mana hanya saja perbedaannya mereka menyebutnya sebagai kain hiou. Bentuk dari pakaian adat Batak Simalungun lumayan menyerupai dengan Batak Toba, namun hiasan kepala pada kaum pria lebih tinggi maupun lancip. Untuk tarian tradisional tersendiri, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tortor somba adalah tari penghormatan. Tortor somba berfungsi sebagai media pendidikan, di mana melalui tortor somba siswa-siswi diajari norma-norma yang terkandung dalam tortor somba, yaitu hormat pada guru, saling menghargai sesama, cinta budaya, dan rajin berdoa. Sedangkan makna yang terkandung dalam tortor somba ada 5, yaitu wibawa yang pertama, kedua hormat kepada yang maha kuasa, yang ketiga hormat kepada sesama, yang keempat hormat kepada guru, dan yang terakhir itu meminta berkat. Dan untuk makanan tradisional sendiri, makanan tradisional di Batak Simalungun cukup banyak seperti Dayak Nabi Natuars, kemudian selain Simalungan, dan masih banyak lagi. Namun yang cukup terkenal yaitu Dayak Nabi Natuar, di mana Dayak Nabi Natuar hanya diperuntukkan bagi anggota kerajaan saja pada waktu itu, dan dalam proses pembuatannya hanya boleh dilakukan oleh kaum Adam. Namun kalau sekarang sih sudah siapapun bisa. Mencicipi makanan yang satu ini bakal bikin kamu ketagihan, di mana Dayak Nabi Natuar sudah ditetapkan pula sebagai salah satu warisan budaya yang berarti mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Dan untuk topik yang terakhir yaitu tempat wisata.
Pemandian alam Simalungun ini berada di Desa Nagori, Tigadolok, Kecamatan Panribuan. Kejernihan air yang menyembul dari bebatuan dan kealamian Umbul Mandigom sempat viral di media sosial. Dan dari kota Medan ke Umbul Mandigom memiliki waktu sekitar 5 jaman perjalanannya. Asabilitas yang belum cukup memadai sehingga sangat disarankan untuk menggunakan roda berdua ke sana. Kemudian panorama bak pemandangan hijau di perkebunan teh Sidamani tak kalah menggiurkan, di mana lokasinya berada di jalan lintas serta dekat pula dari Bah Damani, membuat salah satu perkebunan teh tertua di Pulau Sumatera ini layak dimasukkan ke dalam itinerary dalam untuk 1 hari tur di Simalungun. Mungkin segitu saja yang dapat saya jabarkan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan kesalahan. Terima kasih.